Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa dengan saya Neksa Batara Luzianta, mahasiswa jurusan Hadris IPS Institut Agama Islam Negeri Metro, ya IAIN Metro. Ya, jadi saya pada kesempatan kali ini akan menyampaikan, tidak menyampaikan ya, sebagai saya di sini membuat video ini yaitu digunakan sebagai tugas pengganti, yaitu tugas micro teaching, mengajar di kelas. Tapi karena memang pada kesempatan kali ini dunia sedang tergoncang dengan adanya virus corona yang membabi butakan umat manusia, jadi semua kegiatan hari ini di daring, diputus, dijeda, semua serba online. Jadi tugas mengganti di kelas, mengajar di kelas micro teaching diganti dengan tugas membuat video mengajar dengan fasilitas yang saya punya dan saya miliki. Jadi kepada teman-teman ataupun adik-adik, kakak-kakak atau siapapun yang menonton video ini, semoga bermanfaat. Semoga apa yang nanti materi yang saya sampaikan itu bermanfaat, memiliki nilai pembelajaran dan bermanfaat kita semua. Saya harapkan seperti itu. Jadi ayo sama-sama saksikan dan jangan di-skip dan saksikan sampai akhir ya. Oke, tentu saja tidak seperti ini dong saya nanti kalau ngajar. Atau saya berusaha mempraktekkan jadi seorang guru, ya mungkin nanti akan saya berganti baju ya biar kesannya lebih ngena jadi seorang guru. Oke, setelah ini saya ganti dulu ya. Oke, jangan kemana-mana, sambil disiapkan persiapan teman-teman, adik-adik, anak-anak, semua kakak-kakak, ibu-ibu, bapak-bapak, semua yang ada di sini, yang menonton video saya, maksud saya, silahkan saksikan. Oke, check this out. Baiklah, saya sudah berganti berpakaian, jadi saya sudah siap untuk praktek menjelaskan materi hari ini. Yang saya sampaikan dan jatah materi saya yaitu adalah kegiatan ekonomi. Oke, saya pakai kacamata dulu biar kita benar-benar kayak guru. Saya. Oke, baik anak-anak, pelajaran akan segera dimulai. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Kita mulai berdoa dari sekarang. Baik, cukup, telah selesai waktu berdoa yang telah Bapak berikan. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan materi ekonomi, yaitu kegiatan ekonomi. Siapa saja hari ini tidak hadir? Oke, saya rasa semua hadir untuk mengikuti pelajaran Bapak. Oke, pada kesempatan kali ini sebelum kita melanjut kepada materi ekonomi, yaitu tentang pembahasan kegiatan ekonomi, kita bahas satu persatu. Kita bahas tentang ekonomi. Oke, Bapak sudah menyiapkan ini alat bantu. Kita mulai lagi ya. Ya, kita sebelum bahas kegiatan ekonomi, kita bahas tentang dulu istilah ekonominya. Baik, ekonomi berasal dari bahasa Yunani kuno yang berasal atau terdiri dari dua suku kata, yaitu oikos dan nomos. Ada yang tahu apa itu artinya oikos dan nomos? Oikos dan nomos. Oikos berarti apa? Ada yang tahu? Oikos berarti aturan. Hukum. Atau peraturan yang terkait. Ya, peraturan, pengaturan, manajemen, hukum, dan sebagainya. Pokoknya oikos itu adalah sebuah aturan. Jadi oikos bermakna aturan. Dan selanjutnya itu ada nomos, berarti rumah tangga. Iya, namanya adalah rumah tangga. Jadi oikos, nomos, atau kita sebut dengan ekonomi, pengertiannya adalah segala hal, suatu hal kegiatan yang dimana di situ adalah terkaitannya dengan aturan rumah tangga atau manajemenisasi rumah tangga, memanage, mengatur, mengelola semua yang terkait dengan rumah tangga.
atau apa ya, administrasi rumah tangga ya, bukan itu maksud saya. Jadi rumah tangga itu terdiri dari keluarga, bisa segala pun, semua organisasi, semua tempat yang dimana di situ ada memiliki kegiatan ya, yaitu terkait dengan produksi, distribusi, dan konsumsi. Itu bisa dikatakan rumah tangga. Organisasi pun bisa dikatakan organisasi rumah tangga itu sendiri bisa, karena dimana situ kalau terdiri 3 hal kegiatannya, itu konsumsi, distribusi, dan produksi, ya itu bisa dikatakan sebuah kegiatan ekonomi. Nah, sebelum kita bahas kegiatan ekonomi, 3 hal yang tadi, kegiatan itu sendiri apa? Kegiatan itu adalah sebagai upaya-upaya. Kegiatan, kita tulis kegiatan. Upaya, usaha, apa lagi? Ada upaya, usaha, dan cara. Ya, cara. Bisa dikatakan kegiatan itu bisa upaya-upaya, usaha-usaha, atau cara apapun yang dilakukan seorang individu atau manusia untuk melaksanakan kegiatan kehidupan sehari-hari, untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Ya, kegiatan ekonomi ya tentu berujung pada sebuah pemenuhan kebutuhan. Jadi kebutuhan sandang, pangan, papan ya. Jadi sandang itu ya pakaian, baju, rumah, dan seterusnya. Sandang itu tadi ya, papan itu rumah, dan seterusnya, papan dan pokoknya itulah, kita nggak bahas itu ya, kurang lebih halnya seperti itu ya. Jadi yang selanjutnya kita akan bahas langsung terkait dengan kegiatan ekonomi itu apa saja, dibagi menjadi 3 ya. 3 apa saja? 3, yaitu yang pertama adalah bukan konsumsi, tapi produksi terlebih dahulu. Produksi ya, ingat, produksi. Yang kedua ada distribusi ya, ingat ya, distribusi ya. Yang terakhir, yang ketiga adalah konsumsi ya. Jadi kegiatan ekonomi meliputi 3 hal. Yang pertama ya, apa tadi yang pertama? Ya, itu adalah produksi. Yang kedua adalah distribusi. Yang ketiga dan terakhir adalah konsumsi. Baik, untuk selanjutnya kita akan langsung bahas ke produksi. Yang pertama adalah produksi. Ada yang tentang produksi? Ya, pengertian dari produksi yaitu adalah upaya atau usaha-usaha kegiatan manusia atau seorang individu melakukan sebuah menghasilkan barang atau jasa. Jadi produksi adalah upaya atau usaha-usaha kegiatan manusia yang menghasilkan suatu barang atau jasa. Adapun pada sebuah produksi itu memiliki beberapa hal yang mendasar dalam produksi, bisa dikatakan produksi, yaitu ada 4 hal ya, 4 sekawan ya, setia dong sekawan ya. Jadi ada 4. Yang pertama ada, kelihatan nggak? Oke, kita yang pertama ada ada setelah SDA yaitu ada tenaga kerja. Yang selanjutnya ada modal. Yang terakhir ada kewirausahaan. Kurang lebih ada 4 hal ya. Spidolnya agak bermasalah, kelihatan nggak? Kata dong. Oke. Jadi yang pertama kita jelaskan terkait dengan SDA. Apa itu SDA? Ada teman-teman, anak-anak ada yang tahu?
Ya, SDA adalah sumber daya alam. Jadi sebelum kita melakukan sebuah produksi, ya tentunya kita tidak bisa lepas dari sumber daya alam. Semua fasilitas yang ada di alam seperti tanah, air, udara, api, angin, dan semua pohon, semualah pokoknya yang ada di alam itu merupakan menjadi sumber daya yang pertama yang bisa diolah, yang dijadikan sebuah bahan produksi. Paham ya sampai sini? Jadi yang pertama, produksi itu harus ada sumber daya alamnya. Yang kedua ada tenaga kerja. Yang namanya sumber daya alam nggak mungkin kan tanah itu berubah sendiri jadi bata misalnya. Tentunya ada tenaga yang membuat tanah tersebut diolah terlebih dahulu menjadi sebuah bata misalkan sebelum jadi rumah, ya kan? Ya perlu seperti itu. Jadi ada tenaga kerja, ada orang atau individu yang mengelola, yang mengolah barang sumber daya tersebut menjadi hal yang bisa lebih bernilai. Yang selanjutnya ada modal. Paham ya? Sebelum ke modal tadi terkait dengan tenaga kerja, ya tadi paham lah ya tenaga kerja. Modal itu nggak harus uang, ya modal itu bisa mesin, bahan mentah, ya, misalkan modal itu bisa dikatakan pohon lah. Misalnya kita punya pohon, punya kayu, kita tebang, itu bisa jadikan modal ketika kalau misalkan harga kayu itu tidak seberapa, tapi beda hanya ketika kayu itu kita olah menjadi sebuah lemari atau meja atau kursi, tentu dengan harganya nilai harga jualnya itu berbeda, nilai manfaatnya pun berbeda. Ya itulah yang bisa dikatakan menjadi sebuah modal. Jadi nggak serta-merta harus uang, ya walaupun kebanyakan modal itu kita dengan uang. Selanjutnya paham ya? Yang selanjutnya yaitu adalah kewirausahaan. Kewirausahaan ini adalah sebuah skill, sebuah kemampuan mental seorang individu untuk melakukan sebuah pengelolaan dalam membuat produksi. Bisa dikatakan industri itu kalau nggak punya skill memanajemen, mengelola, ya kan, memasarkan dan seterusnya, itu tidak akan bisa dikatakan kewirausahaan. Jadi kewirausahaan merupakan skill dari sebuah aspek hal tersebut. Keempat hal tersebut tidak bisa lepas kaitannya karena produksi bisa dikatakan seperti itu karena empat hal tersebut saling berkaitan. Oke, yang selanjutnya ada dulu ya. Oke, yang selanjutnya kita bahas distribusi. Distribusi ya. Oke, distribusi. Jadi kita akan membicarakan tentang distribusi. Distribusi adalah merupakan upaya kegiatan usaha yang dilakukan seorang individu untuk menyalurkan barang atau jasa kepada konsumen. Ya, jadi pengertian distribusi itu menyalurkan barang atau jasa kepada konsumen. Paham lah, misalkan ya kayak reseller, ya, penjual. Jadi misalkan pabrik tuh ada pabrik, nah, ada orang yang menjadikan penyalur kepada konsumen. Misalkan kayak yang paling enak kita ambil contohnya tuh Gojek tuh, Grab, Gojek online itu bisa dikatakan menjadi distribusi karena kadang ada namanya di fitur Gojek online atau Grab online itu ya fitur namanya food, ya kan, Grab food, ya Gojek food dan seterusnya. Pokoknya dia mengantar makanan di mana dia menjadi penyalur daripada makanan yang dijual oleh alat tempat produksi makanan itu sendiri. Jadi menyalurkan kepada pengguna akun tersebut atau masyarakat yang membutuhkan yang membutuhkan konsumsi makanan tersebut. Salah satu contohnya pokoknya yang menyalurkan itu namanya distribusi. Ya, yang selanjutnya yaitu yang terakhir adalah terkait dengan konsumsi. Ya, kalau kita sudah bahas produksi, distribusi, yang terakhir adalah konsumsi. Ya.
bahas lagi konsumsi. Ya kita sebetulnya nggak bermasalah ya. Ya, konsumsi. Baik, konsumsi merupakan kegiatan yang dilakukan seorang individu untuk melaksanakan atau menghabiskan nilai guna, ya, mengurangi atau menghabiskan nilai guna jasa atau suatu barang. Ya, jadi terkait dengan hal tersebut jelas yang namanya konsumsi itu ya menghabiskan nilai. Misalkan kita hari ini kan di era 4.0 kan sudah enggak yang namanya tabu lagi megang HP ya. Handphone, smartphone itu punya paketan yang dijual itu merupakan salah satu produk ya, produksi atau hasil yang dijual kepada konsumen, dan kita sebagai konsumen pun menghabiskan nilai kuota tersebut ya. Jadi kuota internet itu kita gunakan, kita konsumsi, kita habiskan, kita gunakan ya, kurang lebih pengertian dari konsumsi tersebut ya sudah disampaikan. Ya kurang lebih itu materi yang bisa Bapak sampaikan hari ini. Jadi kita ulas, dan dari pertama itu ada konsumsi, yang kedua yang pertama maksud Bapak adalah distribusi, yang kedua adalah distribusi sih ya, yang pertama adalah produksi, yang kedua adalah distribusi, yang ketiga adalah konsumsi. Baiklah teman-teman, kurang lebih ya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita akhiri video ini dengan mengucap lafaz hamdalah alhamdulillahirobbilalamin. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Tentu dalam penyampaian saya masih banyak kekurangan dan butuh perbaikan. Jadi saya ucapkan terima kasih sudah mau menonton sampai akhir. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.